warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang audit sumber daya manusia. Selanjutnya, mengingat peran dan fungsi pentingnya sumber daya manusia di perusahaan, maka perlu dilakukannya penilai untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan, yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya sumber daya manusia yang mempengaruhi kualifikasi perusahaan. Kemudian, proses sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Pemberdayaan sumber daya manusia menjadi bagian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia, serta menjadikan kepuasan kinerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan dan sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, pengertian audit sumber daya manusia. Jadi, audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Di sini ada menurut Werther dan Davis, audit sumber daya manusia itu adalah proses untuk mengevaluasi seberapa efektif fungsi-fungsi sumber daya manusia dan bagaimana mereka mendukung strategi dan tujuan organisasi. Kemudian, strategi perusahaan ini berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan yang bersaing, serta memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen sumber daya manusia, karena MSDM ini bisa dikatakan efektif hanya jika manusia berkontribusi dengan tercapainya sasaran strategik perusahaan. Para karyawan Departemen SDM bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan para eksekutif kunci, mempelajari rencana bisnis jangka panjang, dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkap tren-tren yang berubah. Jadi, Departemen SDM ini harus mengaudit fungsinya, kepatuhan manajerial, dan penerimaan para karyawan atas kebijakan dan praktik SDM dalam kaitannya dan rencana strategik perusahaan. Kemudian ada fungsi audit SDM. Fungsi audit SDM itu yang pertama menilai efektivitas dari fungsi SDM, kemudian menilai apakah program aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien, serta memastikan ketaatan sebagai berbagai program atau aktivitas SDM, yang mana ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Kemudian, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan tertentu, dan merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program dan efektivitas SDM. Di sini ada kerangka kinerja audit sumber daya manusia. Yang pertama, penentuan prioritas pengelolaan sumber daya manusia. Kedua, mengembangkan strategi SDM. Ketiga, aktivitas program SDM harian, peningkatan berkelanjutan, evaluasi, serta pengaruh perubahan dari hasil audit SDM, dan implementasi program perbaikan. Selanjutnya ada manfaat audit. Manfaat audit yaitu mengidentifikasi kontribusi departemen berbagai organisasi, serta meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab di kalangan karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas dan bertanggung jawab Departemen, serta mendorong keberagaman kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik personalisis. Di sini ada pendekatan audit SDM.
Pendekatan audit SDM menentukan ketaatan dengan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 13. Jadi, pengukuran sesuaian program dengan tujuan organisasi dan menilai kinerja program. Selanjutnya ada langkah-langkah audit. Yang pertama, audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM, audit lanjutan, pelaporan, dan tindak lanjut. Di sini ada ruang lingkup audit. Rekrutmen atau perolehan SDM mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan, kemudian pengolahan pemberdayaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Dan yang terakhir, memutuskan hubungan kinerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan di perusahaan tertentu. Sekian dan terima kasih.